Halo semua, balik lagi di Sumur Gadget. Oke, kali ini di studio Sumur Gadget kita kedatangan laptop yang sangat-sangat spesial buat gue pribadi. Kenalin, ini adalah Razer Blade 14. Buat kalian para gamers pasti tahu lah ya, namanya brand Razer. Ya, ini adalah brand yang punya produk-produk premium untuk peripheral PC kayak mouse, keyboard, dan lain-lain. Dan sebenarnya untuk laptop Razer Blade series ini tuh udah ada lama, cuman sayangnya aja dia nggak resmi masuk Indonesia. Tapi kali ini untuk Razer Blade series udah resmi masuk Indonesia dan kalian juga bisa beli gitu. Jadi buat kalian para sultan, laptop yang satu ini bisa jadi salah satu alternatif. Ya udah, nggak usah lama lagi, yuk kita bahas. Sebelum kita masuk ke pembahasan laptopnya, kita unboxing dulu deh. Untuk boxnya sebenarnya ini tuh simple. Di kemasan produknya ada penjelasan kayak Go Green with Razer dan lain-lain. Lalu di bawah laptopnya kita dikasih kitab-kitab kayak kartu ucapan dari CEO-nya, terus kartu garansi, kain microfiber, manual book, dan yang terpenting ada stikernya. Ya, ini yang ditunggu-tunggu. Udah berasa kayak unboxing produk Apple aja sih. Oke, lanjut. Untuk spesifikasinya, laptop ini pakai prosesor AMD Ryzen 9 7940HS dengan fabrikasi di 4 nanometer. Untuk prosesor ini tuh punya boost clock hingga 5,2 GHz ya, jadi udah kenceng banget. Selain itu juga prosesor ini punya 8 core 16 thread, lalu untuk TDP maksimalnya dia tuh di 45 watt. Untuk laptop ini selain dia punya integrated GPU pakai AMD Radeon 780M, tapi dia juga punya disk GPU yang powerful banget, yaitu RTX 4070 laptop GPU. Harusnya untuk kebutuhan gaming dan content creation, laptop ini udah sangat mumpuni sih. Selanjutnya untuk RAM kita dikasih 16 GB DDR5 dual channel dengan speed di 5600 MHz. Dan untuk RAM-nya ini juga kita bisa upgrade ya hingga ke 64 GB. Nice. Next, untuk storage-nya kita dikasih SSD NVMe Gen 4 dengan kapasitas di 1 TB. Kalau kalian mau upgrade juga bisa kok. Untuk baterai kita dikasih di 68 Wh, dan terakhir untuk OS kita juga dikasih Windows 11 Home. Sekarang kita masuk ke bagian desain. Banyak yang bilang untuk Razer Blade 14 ini mirip kayak MacBook, dan ya emang ini sekilas mirip, apalagi kalau kalian ambil yang warna merkurinya. Lalu kalau ngomongin build quality, laptop ini udah solid pakai banget. Untuk keseluruhan laptop ini pakai bahan unibody aluminium CNC yang kuat banget dan kokoh banget. Gue pribadi suka banget dengan desain laptop ini karena ini tuh laptop gaming yang punya desain minimalis dan bisa tergolong lumayan tipis juga, karena dengan spek yang sekencang ini tebalnya hanya di 1,79 cm aja, dan bobotnya juga nggak berat, cuman di 1,84 kilo aja, jadi nggak sampai 2 kilo lah. Biasanya kan laptop gaming tuh punya bobot yang berat, bodi yang bongsor, dan bentuknya yang aneh-aneh gitu. Jadi kalau misalkan dibawa keluar tuh ya kayak agak kurang gitu. Satu hal yang keren lagi di laptop ini juga untuk logo Razer-nya ini tuh bisa nyala loh, pastinya ya. Nice. Paling untuk kekurangannya warna hitamnya ini tuh gampang banget nempel sidik jari. Buat orang yang kayak gua gitu, yang kayak gadgetnya maunya harus bersih terus, agak ngerepotin sih karena tiap hari gua harus lap-lap terus. Tapi kalau kalian ambil yang warna merkuri harusnya aman sih, dan menurut gua pribadi warna itu punya kesan yang lebih mewah. Tapi harganya beda ya. Oke, sekarang kita bahas di bagian layar. Untuk layarnya ini jelas salah satu kelebihan dari Razer Blade 14. Dia punya resolusi QHD alias di 2560 x 1600 pixel. Pakai panel IPS dengan refresh rate di 240 Hz. Lalu untuk tingkat akurasi warnanya ini di 100% DCI-P3 dan 100% sRGB juga. Jadi buat kalian yang para content creator, harusnya ini udah proper banget untuk kerjain productivity dan juga sekaligus untuk gaming. Paling yang menurut gue kurang dari layarnya ini adalah di bagian bezel bawahnya aja yang kurang dibuat tipis gitu. Dan bagian panel layarnya sih sayang aja sih dia masih pakai IPS. Harusnya dengan harga laptop sekelas ini tuh udah bisa pakai layar OLED sih. Karena menurut gue sebagus-bagusnya layar IPS tetap lebih bagus layar OLED sih. Lebih enak dipandang di mata, dan menurut gue itu adalah level yang berbeda. Oke, lanjut kita geser ke bagian atasnya. Ada webcam dengan perekaman video di Full HD 30 fps. Untuk hasil videonya ini bisa gue bilang bagus ya. Jadi buat sekedar meeting online ini udah lebih dari cukup. Di bagian webcamnya juga kita dikasih privacy shutter kok. Jadi kalau misalkan emang kalian nggak pakai ya dimatiin aja kameranya gitu atau ditutup.
Mau ke bagian keyboardnya, ini tuh keyboard yang menurut gua cukup oke kalau dipakai untuk ngetik, dan karena ini Razer jadi keyboardnya ini udah support untuk makro juga. Kalian tinggal buka aja aplikasi Razernya, dan gak cuman makro aja sih, kalian juga bisa atur RGB-nya juga kok. Nah, yang keren di sini adalah ketika kita tekan tombol Fn, backlight yang nyala hanya di bagian tombol baris F-nya aja dan juga tombol arrow-nya aja. Ini keren sih menurut gua. Cuman lagi-lagi paling yang menurut gua kurang di bagian keyboardnya adalah di arrow key-nya aja, yang menurut gua bentuknya nggak sama gitu, terlalu kekecilan gitu untuk bagian atas dan bawahnya. Jadi kadang-kadang gua suka malah salah pencet gitu kalau misalkan gua lagi pencet arrow key-nya. Next, di bagian touchpad-nya, ini adalah salah satu laptop yang punya touchpad paling luas. Enak banget kalau misalkan dipakai untuk browsing, dan ya gua suka feel klik-kliknya karena ini kayak kita kayak ngeklik tombol gitu, empuk gitu. Paling ya kekurangannya karena ini terlalu besar gitu untuk touchpadnya. Jadi ketika kalau misalkan lagi ngetik, tangan lo pasti nyentuh di bagian touchpadnya. Tapi tenang aja karena palm rejection dari touchpadnya ini oke banget kok. Jadi harusnya ini nggak mengganggu ketika lo lagi ngetik. Lanjut, sekarang kita masuk ke bagian portnya. Di sebelah kanan ada satu HDMI 2.1, lalu ada satu USB 3.2 Gen 2 Type A. Dan juga kita dikasih satu USB 4 Type-C yang udah support power delivery dan DisplayPort 1.4. Lanjut, di sebelah kiri kita dikasih port charging, lalu ada satu USB 3.2 Gen 2 dan juga ada satu USB Type-C yang udah support power delivery juga dan DisplayPort 1.4. Dan terakhir nih ada port audio 3,5 mm combo jack. Oke, bahas fisik laptopnya udah, sekarang kita uji performance-nya yuk. Di pengujian performance untuk laptop ini gue jalankan di full power ya, alias sambil colok charger juga. Pertama, tes Cinebench R20 untuk multicore dapat skor di 6259, lalu untuk single core-nya di 694. Next, Cinebench R23 untuk multicore-nya ada di 16706, lalu untuk single core-nya ada di 1772. Untuk suhu maksimal ketika pas render ini tuh sempat mencapai angka maksimal ya, yaitu di 100 derajat. Kalau dibilang panas ya ini cukup panas sih, tapi angka 100 derajat masih termasuk batas maksimal yang aman kok. Jadi kalian nggak perlu khawatir takut meleleh atau kebakar gitu, nggak akan kok, aman lah. Selanjutnya 3D Mark TimeSpy dapat skor di 11.707. Lalu Firestack Ultra dapat skor di 6.806, dan terakhir gue juga uji laptop ini dengan TimeSpy Extreme Stress Test. Laptop ini lolos dengan skor di 98,6%. By the way, ini gue uji di ruangan yang gak ber-AC ya. Jadi kalau misalkan di ruangan yang ber-AC harusnya hasilnya lebih maksimal lagi. Benchmark udah, sekarang masuk ke software productivity. Yang pertama, Blender. Di sini gue uji demo Classroom dengan GPU Compute pakai RTX 4070, hasil rendernya selesai dalam waktu 19 detik. Gokil, ini kenceng banget loh GPU-nya. Lanjut, Adobe Premiere. Di sini gue render project dengan resolusi Full HD dengan durasi 11 menit, hasilnya selesai dalam waktu 3 menit 54 detik. Sekarang kita masuk ke pengujian gamenya. Oke, di sini gue cuman uji 2 game AAA aja karena emang keterbatasan waktu gue untuk pinjam laptop ini, jadi ya sorry banget. Untuk game yang pertama gue mainin adalah Call of Duty Modern Warfare 2. Di sini gue tes grafik dengan settingan rata kanan semua, preset ekstrim. Untuk FPS-nya gue masih dapat sekitar 70 sampai 100 FPS. Kalau kalian berasa kurang tinggi gitu FPS-nya, kalian bisa nyalain aja fitur DLSS. Nanti otomatis FPS-nya akan bertambah cukup banyak. Harusnya sih di atas 100 FPS itu kalian masih bisa dapat gitu. Lanjut, Forza Horizon 5. Di sini grafiknya gue juga setting rata kanan semua, mentok kanan. Untuk FPS-nya dapat mulai dari 60 FPS sampai 80 FPS. Ya paling 2 game itu aja sih. Kalau game yang kompetitif kalian nggak perlu tanya sebenarnya sih. Untuk game sekelas kayak Valorant udah pasti untuk FPS-nya bisa mentokin refresh rate dari layarnya itu sendiri, yaitu di 240 Hz. Jadi harusnya untuk main game kompetitif ya aman banget sih. Terakhir kita masuk ke konsumsi daya baterai. Untuk laptop high-end dengan kapasitas baterai di 68 Wh, dengan pemakaian gua yang casual aja non gaming, gue bisa bertahan kurang lebih 8 jaman. Ini laptop lumayan cukup irit ya dengan spesifikasi yang sekenceng ini. Jadi kalau misalkan lu mau pakai di luar ruangan, ya ini harusnya aman sih.
Oke, jadi untuk Razer Blade 14 ini tuh dibanderol di harga Rp49.990.000 untuk yang varian warna blacknya dan dengan RAM di 16 GB. Ya, yang varian yang gue review inilah. Kalau kalian mau ambil yang warna Mercury, itu kita dikasih RAM yang 32 GB, tapi harganya naik 2 juta jadi Rp51.990.000. Yes, ini bukan harga yang murah untuk sebuah laptop gaming. Dan apakah worth it beli laptop ini? Dengan spesifikasi sekencang ini, build quality semewah ini, dan kalau kita lihat dari brand Razer juga, ini menurut gua worth it sih. Karena buat kalian yang para gamer antusias atau mungkin Razer fanboy, kapan lagi kan kalian bisa beli laptop Razer dengan garansi resmi pula dan terbaru juga gitu. Jadi menurut gua ya Razer tuh udah punya pasarnya sendiri lah. Intinya bukan untuk kaum mendang-mending sih. Dan sebenarnya ada juga beberapa laptop dengan spesifikasi yang hampir mirip tapi harganya jauh di bawahnya. Cuman lagi-lagi ini adalah brand Razer gitu. Ya palingan segitu aja review singkat gua di Razer Blade 14. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Dan jangan lupa juga follow akun Twitter dan IG gua juga di Sumur Gadget. Gua juga berbagi banyak informasi di sana. Gua Tian dari Sumur Gadget, pamit.